Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen semester 5G dari mata kuliah ekonomi manajerial akan mempresentasikan materi yang berjudul teori dan estimasi biaya, yang beranggotakan saya sendiri, Firda Almi Safitri, dengan NIM 2019-11020. Yang kedua, Siska Malinda 2019-11627. Yang ketiga, Arifah Sila Majid dengan NIM 2019-11739. Yang terakhir, Ika Ayu Malasari 2019-11090. Latar belakang materi, teori, dan estimasi biaya. 1. Keputusan manajerial memerlukan perbandingan antara biaya dan manfaat. 2. Biaya mencerminkan efisiensi manajerial, maka dalam konsep biaya penggunaannya dihitung dalam nilai ekonomi. Sedangkan dalam konsep produksi, penggunaannya dihitung dalam nilai fisik. 3. Biaya dalam produksi menentukan pricing. Pengertian biaya. Biaya dalam pengertian ekonomi ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. B. Jenis-jenis biaya. Pada jenis biaya ini sebenarnya terbagi menjadi dua, di mana jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan dan jenis biaya berdasarkan perilaku. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang tujuan pengambilan suatu keputusan. 1. Biaya relevan atau relevant cost adalah suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, karena biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Biaya 2. Biaya tidak relevan atau irrelevant cost merupakan suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Biaya tidak relevan itu tidak akan mempengaruhi pengambilan variabel. Merupakan biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas. 3. Biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya semi variabel yang merupakan suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap namun memiliki biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap ini merupakan jumlah biaya minimum untuk dapat menyediakan jasa, sedangkan pada elemen variabel adalah suatu bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Karakteristik biaya. Biaya merupakan input yang harus diberikan agar dapat menghasilkan output yang diinginkan. Karakteristik biaya ada biaya eksplisit, kemudian biaya implisit, ada biaya alternatif atau opportunity cost, kemudian ada biaya akuntansi. Salah satu hal penting dalam analisis biaya adalah perbedaan antara biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit atau explicit cost berarti pengeluaran aktual perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja, menyewa, membeli input yang dibutuhkan dalam produksi, termasuk di dalamnya adalah upah tenaga kerja, harga sewa modal, perlengkapan, gedung, dan harga pembelian bahan mentah serta barang setengah jadi. Kemudian biaya implisit.
Implicit cost berarti nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksinya sendiri. Meskipun perusahaan tidak mengeluarkan sejumlah biaya aktual tertentu dalam penggunaannya input tersebut. Input-input itu tidaklah gratis karena perusahaan dapat menjual atau menyewa input yang dimiliki kepada perusahaan lain. Biaya alternatif atau opportunity cost, definisinya, biaya mengenai kesempatan terlebih dahulu untuk mendapatkan biaya atau suatu pengembalian atas dana-dana investasi disebut sebagai biaya alternatif atau opportunity cost. Kemudian biaya akuntansi. Menurut Bastian and Nurlela, tahun 2006, akuntansi biaya merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfokus untuk mempelajari mengenai cara atau metode untuk mencatat, mengukur, hingga melaporkan informasi mengenai biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada dari Holmi dan Yuningsih, tahun 2009. Akuntansi biaya merupakan proses pelacakan, pencatatan, pengalokasian, serta pelaporan yang disertai analisis terhadap berbagai macam biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas produksi sebuah perusahaan dalam menghasilkan biaya atau jasa. Kemudian menurut data Foster and Horngren, tahun 2005, akuntansi biaya merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang penyediaan informasi yang dibutuhkan suatu akuntan, keuangan, dan manajemen sebuah perusahaan. Terakhir dari Rayburn, tahun 1999, akuntansi biaya adalah hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, serta menganalisis segala unsur biaya, baik merupakan biaya langsung ataupun tidak langsung, yang berkaitan pada proses produksi dan pemasaran barang, kemudian jasa, yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Jangka waktu biaya 1. Biaya produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan tidak dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Jangka pendek 1. Periode di mana input produksi bersifat tetap. 2. Orientasinya untuk keputusan operasi sehari-hari. 3. Terkait dengan marginal cost. Biaya produksi jangka panjang, yaitu periode produksi di mana produsen dapat mengubah faktor produksi tetap atau jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Jangka panjang 1. Periode di mana input produksi berubah. 2. Orientasinya untuk perencanaan jangka panjang. 3. Terkait dengan incremental cost. Fungsi biaya jangka pendek merupakan suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap, tidak dapat diubah, kecuali mungkin dengan beban besar. 1. Biaya total. Total cost sama dengan TC sama dengan F kali Q. 2. Biaya tetap total. Total fixed cost sama dengan TFC. 3. Biaya variabel total. Total variable cost sama dengan TVC sama dengan F kali Q. 4. Biaya total. Total cost. TC sama dengan TFC tambah TVC. Selanjutnya 5. Biaya total rata-rata average total cost. ATC sama dengan TC per Q sama dengan AFC tambah AVC. 6. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. AFC sama dengan TFC per Q. 7. Biaya variabel rata-rata average variable cost. AVC sama dengan TVC per Q. 8. Biaya marginal. Marginal cost. Delta TC per delta Q sama dengan delta TVC per delta Q. Fungsi biaya jangka panjang. Keseluruhan input berupa biaya variabel pada suatu periode, panjangnya waktu tergantung perusahaan. Biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Rumusnya LAC sama dengan LTC per Q. Biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Rumusnya LMC
sama dengan delta LTC bagi delta Q. Total biaya jangka panjang long run total cost. LTC sama dengan LVC. Pengertian estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan hal penting dalam industri konstruksi. Ketidakakuratan dalam estimasi dapat memberikan efek yang negatif dalam proses konstruksi dan semua pihak yang terlibat. Pokok yang perlu diperhatikan dalam menghitung biaya. 1. Bahan. Menghitung banyak bahan yang dipakai dan harganya. Biasanya dibuat daftar bahan yang menjelaskan mengenai banyaknya ukuran berat dan ukuran lain yang diperlukan. Kedua, buruh. Menghitung jam kerja yang diperlukan dan jumlah biayanya. Biaya buruh sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam hal seperti durasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, keadaan lokasi pekerjaan, keterampilan dan keahlian yang bersangkutan. 3. Peralatan. Menghitung biaya jenis dan banyaknya peralatan yang dipakai serta biayanya. 4. Overhead. Menghitung biaya tak terduga yang perlu diadakan biaya tak terduga yang terdapat di dalam proyek, misalnya sewa kantor, peralatan kantor, dan alat tulis lainnya, air, listrik, asuransi, pajak, biaya notaris, dan lain sebagainya. 5. Profit. Menghitung persentase keuntungan dari waktu, tempat, dan jenis pekerjaan. Besarnya keuntungan tidak boleh lebih dari 50%. Produktivitas. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dapat dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan per satuan waktu, menurut Simanjuntak. Menurut Slamet Saksono, dalam bukunya Administrasi Kepegawaian, merumuskan bahwa produktivitas adalah suatu sikap mental yang berpandangan bahwa kualitas hidup hari ini harus lebih baik dari kualitas hari yang lalu, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Menurut Muhdarsyah mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil, dan juga sebagai perbandingan antara jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satuan-satuan atau unit umum. Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas. Menurut Panucci dalam jurnal Teknik Sipil dengan judul Pengukuran Produktivitas Pekerja sebagai dasar perhitungan upah kerja pada anggaran biaya, faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas pekerja antara lain, tingkat upah. Dengan pemberian upah yang setimpal akan mendorong pekerja untuk bekerja dengan lebih giat karena mereka merasa partisipasinya dalam proses produksi dihargai oleh pihak perusahaan. Kemudian, pengalaman dan keterampilan pekerja. Pengalaman dan keterampilan pekerja akan semakin bertambah apabila pekerja tersebut semakin sering melakukan pekerjaan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga produktivitas pekerjaan tersebut dapat meningkat dalam melakukan pekerjaan yang sama. Selanjutnya ada pendidikan dan keahlian. Para pekerja yang pernah mengikuti dasar pelatihan khusus atau training atau pernah mengikuti suatu pendidikan kursus atau STM akan mempunyai kemampuan yang dapat dipakai secara langsung, sehingga dapat bekerja lebih efektif bila dibandingkan dengan pekerja yang tidak mengikuti pendidikan khusus. Selanjutnya, usia pekerja. Para pekerja yang usianya masih muda relatif mempunyai produktivitas yang lebih tinggi bila dibanding dengan pekerja yang usianya lebih tua atau lanjut. Karena pekerja yang usia lebih muda mempunyai tenaga yang lebih besar yang sangat diperhitungkan dalam pekerjaan kontribusi. Pengadaan barang. Pada saat barang material datang ke lokasi, maka pekerjaan para pekerja akan terhenti sesaat, karena pekerja harus mengangkut dan memindahkan barang material tersebut ke tempat yang sudah disediakan, seperti gudang. Kemudian ada cuaca. Pada musim kemarau, suhu udara akan meningkat atau lebih panas, yang menyebabkan produktivitas akan menurun. Sedangkan pada musim hujan, pekerja yang menyangkut fondasi dan galian tanah akan terhambat karena kondisi tanah sehingga tidak dapat dilakukan pengecoran pada saat kondisi hujan, karena akan menyebabkan mutu hasil pengecoran berkurang. Lalu ada jarak material.
Adanya jarak material yang jauh akan mengurangi produktivitas pekerja, karena jarak yang jauh antara material dan tempat dilakukannya pekerjaan memerlukan tenaga ekstra atau tenaga tambahan untuk mengangkut material. Selanjutnya ada hubungan kerja sama antara pekerja. Adanya hubungan yang baik dan selaras antara sesama pekerja dan mandor akan memudahkan komunikasi kerja sehingga tujuan yang diinginkan akan mudah dicapai. Yang terakhir, ada faktor manajerial. Faktor manajerial berpengaruh pada semangat dan gairah para pekerja melalui gaya kepemimpinan, bijaksana, dan peraturan perusahaan. Karena dengan adanya mutu manajemen sebagai motor penggerak dalam memproduksi diharapkan akan tercapai tingkat produktivitas, laju prestasi maupun kinerja operasi seperti yang diinginkan. Menyusun estimasi biaya pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan suatu fungsi sektor pemerintah yang strategi dan merupakan suatu komponen dasar dalam tata kelola yang baik. Jenis estimasi biaya. Secara umum ada 4 jenis estimasi biaya. 1. Estimasi perencanaan. Perkiraan biaya secara kasar dalam rentang nilai yang wajar. Disusun hanya untuk tujuan informasi, disebut juga estimasi biaya atau ballpark. 2. Estimasi anggaran. Perkiraan berdasarkan data biaya awal yang didefinisikan dengan baik dan berdasarkan pedoman aturan yang berlaku. 3. Estimasi independen. Angka yang didapat dari data biaya yang cukup wajar untuk digunakan dalam kontrak yang mengikat. 4. Estimasi max atau min. Jumlah maksimum atau minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan estimasi biaya yang ketat. Contoh penggunaan estimasi biaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembelian dalam jumlah besar. 2. Pembayaran bulanan. 3. Anggaran rumah tangga. 4. Keuangan pribadi. Estimasi biaya seringkali dilihat sebagai hal yang sangat kompleks dan membebani. Padahal tanpa kita sadari kita menggunakan estimasi biaya dalam kehidupan sehari-hari. Istilah penting terkait dengan estimasi biaya. Yang pertama ada modal. Estimasi biaya yang terintegrasi secara menyeluruh, biasanya dalam bentuk elektronik, sehingga memudahkan diubah berdasarkan data baru. Independent Government Cost Estimate atau IGCE, estimasi biaya pemerintah terbaik untuk mengevaluasi penawaran. Ada juga harga penawaran. Biasanya ini tanggapan dari penyedia tentang harga barang atau jasa yang dibutuhkan dan yang akhirnya akan digunakan setelah penetapan pemenangnya. Dasar-dasar estimasi biaya. 1. Penyusunan dan pembaruan estimasi biaya. Estimasi biaya harus disusun dan diperbarui saat perencanaan anggaran, saat perencanaan pengadaan dimulai, setelah kebutuhan barang atau jasa didefinisikan dengan jelas, sebelum pengulangan pengadaan atau lelang, setelah penetapan pemenang. 2. Sumber informasi penyusunan estimasi biaya. Sumber informasi yang relevan antara lain harga di masa lalu, anggaran yang ditetapkan, data pasar, indeks harga, penelusuran melalui internet, catatan perdagangan, harga penyedia yang diterbitkan untuk Rough Order of Magnitudes atau disingkat ROMS. 3. Asumsi estimasi biaya. Pengelola pengadaan tidak akan pernah memiliki informasi atau kebutuhan barang atau jasa yang didefinisikan dengan sempurna. Maka, asumsi perlu dibuat setelah membuat asumsi, yaitu dokumentasikan semua asumsi secara terperinci. Asumsi disertakan pada dokumen estimasi biaya. Jika dalam Excel, masukkan ke dalam kolom tambahan. Asumsi disimpan untuk digunakan pada tahap evaluasi untuk membandingkan penawaran. Keempat, estimasi biaya dan tahap perencanaan. Dalam tahap
perencanaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama dan ahli teknis untuk memahami barang atau jasa yang dibutuhkan. Menggunakan informasi tentang barang atau jasa yang dibutuhkan untuk menentukan pendekatan terbaik untuk menyusun estimasi biaya. Berikan pemahaman yang mendalam kepada ahli teknis dan pengguna anggaran tentang bagaimana estimasi biaya disusun dan mintalah masukan dari mereka. Kelima, estimasi biaya dan tahap pengelolaan kontrak. Dalam tahap pengelolaan kontrak, estimasi biaya berubah menjadi biaya aktual. Pastikan ahli teknis dan pengelola kontrak memahami kesesuaian antara informasi finansial dengan kontrak. Konsultasikan dengan pengguna anggaran dan pastikan informasi finansial sesuai dengan anggaran. Biaya kontrak jangan sampai melebihi anggaran. Unsur-unsur dalam estimasi biaya. Pertama, ada biaya langsung. Di dalam biaya langsung terdapat biaya proyek, biaya tenaga kerja, dan biaya peralatan. Kedua, ada biaya tidak langsung. Di dalamnya ada biaya overhead dan biaya lain-lain. Kemudian yang terakhir ada laba. Di dalamnya ada defined profit atau laba yang ditetapkan dan fixed price profit atau laba tetap. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.